Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hamba Allah, alhamdulillah kita kembali bertemu sesudah Ramadan ini untuk melanjutkan pelajaran tauhid kita. Dan kita alhamdulillah sampai hari ini telah saling memaafkan dosa-dosa yang terbikin selama 11 bulan yang lewat. Hari ini kita cairkan semuanya, kita buang jauh-jauh. Karena itu semuanya adalah halangan untuk kita masuk surga. Itu taqabbalallahu minna wa minkum. Yang kedua, pelajaran tauhid ini tidak akan habis-habisnya dari kitab ke kitab. Yang hari ini kita meyakini bahwa ajaran Islam itu mutlak benar. Ajaran Nabi itu mutlak benar, ada ragu sedikit pun juga. Karena Allah telah membeberkan dalam surah Al-Baqarah, la raiba fihi. Kalian cari seumur hidup kalian dan seluruh umat dunia ini, celahnya Al-Quran itu tidak akan ketemu. Tidak ada ketemu celahnya yang akan membuat kalian ragu, tidak ada. Kenapa? La raiba fihi. La itu la nafi lil jins. La nafi lil jins dalam bahasa Arabnya, nahwu Arabnya. La yang menidakkan seluruh jenis keraguan. Ya kau guru awaknya guru senang Arab sih kan dia tanya kayaknya. Salah lebih kok. La nafi lil jins, menafikan seluruh jenis keraguan. Apa saja, sebesar apapun keraguan itu dinafikan, tidak ada itu. Tersembunyikan dia, tidak ada itu. Itu namanya la nafiyatu lil jins. Dan dia menasabkan isim nakirah tanpa tanwin. Isimnya umum, tidak pula pakai tanwin. Karena yang pakai tanwin itu udah ada kode khusus. Kalau pakai tanwin, ini dia. Yang tidak pakai tanwin, begini dia. Nanti antum bertanya sama guru kita. Jadi, la nafiyatul lil jins, la nafi untuk menafikan seluruh jenis keraguan, masuknya pada isim nakirah tanpa tanwin pula. Biasanya isim nakirah itu harus pakai tanwin. Kalau enggak dia jadi isim ma'rifah, pakai alif lam. Larraiba, gitu umumnya. Alif lam ar-raiba. Sekarang tidak ada alif lamnya, raiban bacanya. Sekarang masuklah ini, la raiba. Itu luar biasa pahamnya itu. Mendalam sekali itu. Jadi segala jenis apa saja yang ada di batin antum, di pemandangan antum, di kuping antum, seluruh anggota antum yang menyebabkan ragu terhadap Al-Quran, tidak ada keraguan. Tartin la raiba fihi. Fihi itu di dalam. Mulai buka sampai tutup, tidak ada itu. Dalam itu tidak ada satu keraguan pun juga. Sudah dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini diterima oleh seorang manusia yang Allah pilih juga. Ijtabah. Dipilih oleh Allah. Sangat matang. Dibawakan oleh orang yang sudah dipilih juga oleh Allah. Malaikat Jibril. Diterima oleh umat yang telah dipilih Allah. Mukmin. Allahu Akbar. Kalau antum malam Ramadan patang dapat menghatam sekali pun jadilah. Dapat belum baca arti sebab-sebab laiku. Oh ha. Tasobono ikut kesanan Islam dulu. Sudah Ramadan semangat 2 kali lipat. Tidak ada kendurnya. Karena antum sudah menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali. Dan antum baca artinya. Biarlah sampai kau kiranya salah, besok tambah. Atau sudah ngaji ini sekali 1 jam sehari baca Al-Quran, baca artinya, baca Al-Quran, baca artinya. Sampai antum mengerti bagaimana bentuknya Al-Quran itu. Tahulah nanti la raiba fihi di situ. Kenapa demikian? Antum baca Al-Quran, ya kan antum ingin kenal Muhammad. Kalau ingin Muhammad, kenapa baca Al-Quran? Ya Muhammad itu Al-Quran. Al-Quran berjalan namanya oleh Syekh Qarni. Rasulullah itu Al-Quran berjalan. Baca Al-Quran insya Allah mengerti dengan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau yakini, apa yang beliau ikuti, apa yang beliau engkari, seluruhnya ada. Bagaimana menata hidup di alam ini atau di akhirat nanti, dalam Al-Quran ada. Sifat-sifat neraka dibilang oleh Al-Quran, sifat orang surga dibilang oleh Al-Quran. Luar biasa. Selama ini kita katakan Al-Quran itu bahasa Arab, payah kami mengartikan ini kan udah ada terjemahan. Tidak ada alasan dulu. Kalau ini dulu yalah. Baca Quran bisa belum artinya, tidak ada arti hanya ya. Dan kini tidak ada alasan itu dulu. Guru antum sudah melacak biak deh kan? Iya, melacak biak nomor. Apa bahasa melacak biak tu? Banyak sekali. Yang umum, yang dokter khusus lah. Tak ada alasan dah haji mengatakan ni tak bisa no biar. Tak ada alasan dulu. Tak ada hujah antum untuk itu dulu. Karena sudah banyak. Dan sifatnya terbuka, tak ada yang menyembunyikan ilmu. Yang menyembunyikan ilmu itu orang sufi. Nak mengaji dan dia jam 12 malam, tak masuk tu dah. Kantuk ada lolok pun ada. Kerja. Tapi ulama-ulama yang sunnah itu terbuka. Itu tidak ada masanya lagi antum berkilah. Aduh. Tidak ada lagi. Antum akan diikat oleh Allah akan 2 kali lipat lagi dosanya. Kalau dari pelajari Rahikul Mahtum itu wajib dibeli. Rahikul Mahtum. Tahu Rahikul Mahtum? Tidak ada. Tak tahu untuk Rahikul Mahtum. Itu apa cara antum? Sikon ada kata. Sikon ada Rahikul Mahtum. Kita tengok. Tidak dibetahu. Apa? Iyalah. Saya punya kawan. Ya waktu mudanya tinju aja di loket Pekanbaru tuh. Sampai beristri anak 1 masih bertinju juga di loket Pekanbaru. Tapi saya lunakkanlah hati antum dengan membaca ini, saya bilang. Betul dia menangis. Taubat tuh sampai hari ini. Dan antum yang baga, ini yang baga. Ini perang aja 2 kali setahun. Antum siapa antum pukul tuh? Paling-paling orang-orang tidak berilmu. Tak baga antum. Baca ini. Orang paling baga di dunia. Tapi di atas sunnah kebagakannya itu. Bukan data nafsu. Dibacanya menangis taubat. Baca. Nampak kan? Berapa cik kan? 150 rupiahnya. Ingin antum Rasulullah yang kenal dengan Rasulullahnya. Ini nomor 1 kitabnya. Ya dipertandingkan di dunia Islam nomor 1. Syekh Safir Rahman Al-Mubarak Furi. Datang nanti kisah para nabi. 2 jilid tuh. Sesudah itu Khalafar Rasyidin. Punya 4 kitab cukup. Melenggang lantum sampai surga nanti. Tidak akan bisa dipatahkan hujah antum.
Baru kita setelah mempelajari ini, kenallah dengan kepribadian Nabi. Yang kita pelajari hari ini adalah kepribadian Nabi. Khasa'is an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. 124 ribu Nabi, dia punya kekhususan. Tapi yang khusus ini tidak dimiliki oleh Nabi yang lain. Rasa cinta kita mendalam. Ya, antum beribadah, antum bertauhid, atau apa saja muamalah dalam Islam antum dikenal. Ini sudah terjemahkan berkali-kali direvisi. Berkali-kali diperbaiki maklumat-maklumat yang ada. Ikhtassan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihasa'isa natakallamu ala ma dzakara al-muallifu minha. Kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 12. Kepribadian yang sangat mendalam, yang tidak bisa dilunturkan oleh udu Allah, musuh Islam, tidak ada. Diakui, cuma mereka istikbar, sombong, takabur, tapi hatinya menerima. Ada 12 perkara yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak bisa dibantah oleh orang, dan itu wajib dia yakini. Pertama, khatamun nabiyyin, khatam Nabi. 124 ribu Nabi itu paling terakhir beliau. Yang sesudah dia tidak ada lagi Nabi. Kendati pun kemarin di Indonesia masih ada orang mengatakan perempuan jadi Nabi. Ada pula yang ulok-ulok jadi Nabi. Ulok dia, tidak tahu syariat Islam tapi dia katanya Nabi. Kata Allah, khatamun nabiyyin itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pegang itu. Yakini itu, jangan antum ragu. Ini tauhid soalnya nih. Kalau ada manusia ajaib nanti datang seperti Dajjal, saya Nabi, tidak percaya kita. Al-Masih itu apa arti? Ajaib. Al-Masih itu asal ajaib, manusia ajaib. Bisa ambil surga, bisa ambil neraka nih. Surganya Dajjal, neraka awak tu. Neraka Dajjal masuklah surga awak dalam mana? Tete Nabi terbalik tu bahasa Dajjal tu. Ke surga waangnya. Dia masuk dalam neraka dalam tu. Ang masuk neraka tajul langsung surga belakang tu. Kok tiba besok? Ya kan? Nyata tak ada orang. Tetap ada. Ketikanya tiba 3 tahun pacak klik. Tak ada ni duit cik dia, sungai ke sasodo koyong, lawi koyong. Hujan tak ada. Tumbuh-tumbuhan mati sodo. 3 tahun lomo. Sahabat bertanya, apa kau makan ya Rasulullah? 3 tahun tak makan, tak cukup, tak ada apa. Saya tak makan, mati soleh. Kau 3 tahun seluruh umat tak ada makan deh. Rasulullah macam makan kalimat. Apa kalimatnya? Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak akan lapar, kenyang. Awas upi kau tiada. Kalau boleh makan kalimat, kami tak boleh makan nya. Makan kulimah kami nya. Itu kulimahnya nyor. Tapi sudah tu mokok. Makan kulimahnya tu mokok sudah. Sekarang kodor. Lah, aja rajin je lah zikir. InsyaAllah akan keluar nanti. Itu makanannya ketika Dajjal tidak lagi bisa ya dihadapi dengan yang lain, hanya dengan itu. Perkokoh tauhid. Inilah dia bisa mengatakan ayat saya ini ilah katanya, saya ini Rabb katanya. Tapi seengkar-engkarnya makhluk di dunia ini tak pernah mengatakan saya Allah, tidak ada itu. Ana rabbukumul a'la. Ini kini ada orang di sufi di internet dah. Saya ini lah Allah katanya. Fir'aun je namanya itu, ana Rabbnya, ana Allahnya deh. Ana rabbukumul a'la-nya. Saya lah Rabb kamu, bukan Allah katanya. Takut Fir'aun nyebut dia Allah. Ini ada manusia di Indonesia saya ya Allah. Hebat kapiu.
Sungguh hebat KPU. Bahaya itu. Kenapa? Tidak terbina manhaj, tidak terbina akidah, tidak terbina tauhid, tidak terbina akhlak berbicara di hadapan Allah, berbicara di hadapan Nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin Nabi. Tidak terbina itu. Dikarenakan dia mengatakan dia yang alim. Padahal itu orang yang paling di bawah darjat ilmunya. Paham? Ya iya langkau. Jadi Nabi kita adalah khataman nabiyyin. Penghabisan, penutup. Ya, apa kata Allah? Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidak ada berhak lagi kita mengatakan si anu itu Nabi, tidak ada lagi. Allah dah khatam. Tidak diterima lagi Nabi menyulusup atau masuk atau macam-macam lah, mendakwakan diri, tidak bisa lagi. Karena sudah dikhatam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kekhususan. Tidak diterima oleh Nabi dahulu. Ini yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bantahan bahwa Nabi adalah penghabis. Sesudah Nabi tidak ada lagi Nabi yang Nabi baru. Hatta Nabi palsu. Nah, padahal antum tuh menghujahnya nanti kalau ada orang bercerita. Yang kedua, Sayyidul Mursalin, pemimpin seluruh Rasul. Kalau Rasulullah mengatakan As-Sayyid huwallah. As-Sayyid itu ada Allah, karena As-Sayyid itu ada nama Allah, Asmaul Husna. Makanya kita di dalam berselawat dalam solat dan berselawat ketika ibadah di luar solat tak ada Sayyid, karena As-Sayyid itu huwallah. Tapi secara bahasa Arab Sayyid itu pemimpin. Dengan catatan dimudofkan, diidafatkan dengan Sayyid Mursalin. Kalau Sayyid saja Allah Subhanahu wa taala. Itu Rabb. Ar-Rabbu Allah. Rabbul Manzil tuan rumah. Baru bisa dikatakan dia tuan apabila diidafatkan dia. Ini Rabb, ini Manzil. Rabbul Manzil. Tuan rumah. Tapi yang nama Rabb Allah Subhanahu wa taala. As-Sayyid Allah. Sayyidul Mursalin pemimpin para rasul. Nah, untuk ibadah jangan coba-coba Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Dari mana antum dapat ainad dalil? Elok-elok mu jangan melenceng boleh. Lah kalau melenceng antum sendiri yang punya resiko, antum sendiri akan menerima hasil perbuatan antum sendiri. Biar ingatkan. Dia pemimpin seluruh rasul. Itu terbukti nanti ketika kita di padang mahsyar syafaatul uzma yang diterima oleh Nabi kita, tak satu pun Nabi dari awal sampai akhir kecuali Nabi kita yang bisa mintakan timbangan. Itu buktinya. Kami berdosa, kami bersalah, kami berdosa, kami bersalah. Itu ada ulul azmi. Diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu buktinya Sayyidul Mursalin. Pembuka surga. Nabi kita yang menjaga haud, timbangan. Tidak ada nabi yang lain. Nabi kita. Itu buktinya dia Sayyidul Mursalin. Dan itu telah dipelajari dengan guru-guru kita yang lain di hadis, di fikih dan sebagainya, bahwa Nabi itu adalah pemimpin dunia dan akhirat. Bahkan awasilah dia menerima, cuma yang lain tidak nampak. Al-wasilah itu adalah tempat tertinggi di tengah-tengah syurga Firdaus. Wasilah, tempat yang tertinggi yang khusus buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syurga Firdaus. Itu bukti dia Sayyidul Mursalin. Dan banyak lagi dalil lain yang dapat kita sempurnakan nanti. Kekhususan yang ketiga, la yatimmu imanu abdin hatta yu'mina bi risalatihi. Tidak akan sempurna iman salah seorang kita ya sebelum kita sempurnakan iman kepada risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sempat dia tidak punya kekhususan bisa kita lengah ini. Tidak pentinglah. Tahu separuh aja jadi, separuh tidak usah. Ini tidak sempurna iman. Malah kan tidak beriman kalau dia beriman kepada risalahnya Rasulullah SAW. Apa risalah Nabi? Al-Quran, Sunnah, Islam.
Akan salah lah kita ngomong, nak pontium mandam bolong Islam dah. Kini waktu muda berdunia dulu, soal 50 kata, boleh awak ngaji. Itu kan celote mulut. Kalau sempat umur 49 meninggal, apa cara? Bitua. Di bahasa itu tidak bisa. Iman itu sendiri sudah kita pegang. Jangan kita bercelote, tunggu-tunggulah, nantilah. Akhil Aziz, as-sabiqun al-awwalun, orang yang terpuji oleh Al-Quran, orang yang dahulu dan pertama. As-sabiq itu ada dua arti. Pertama, orang dahulu menghadapi Rasulullah SAW dan berjuang bersama Rasul. Yang kedua, berlomba-lomba bikin sunat. Yang sunat-sunat itu mereka mengambil semuanya. Itu namanya as-sabiq. Orang yang selalu berlomba-lomba membuat nawafil. Awak mah lomba-lomba bikin nawajibnya tak tahu. Itu namanya as-sabiq. Kita baca dalam kitab tauhid yang lain. Kenapa as-sabiqun al-awwalun itu nama as-sabiqun? Pertama dia dahulu menemui Nabi. Dan pertama mengucapkan syahadat. Yang kedua dia berlomba-lomba bikin yang sunat. Tak satu pun yang sunat. Hatta cara jalannya Rasulullah melingkar ontanya satu tempat. Sahabat melingkar pula onta satu tempat. Padahal tidak ada yang akan menyuruh untuk melingkar itu. Secara logika tidak ada. Adakah kawat, adakah lubang, adakah gunung? Tidak ada. Putar aja. Mereka putar tuh. Kan itu sunnah Nabi. Apa so? Sanain kami puasa bid, salat duha, salat tahajud. Kan itu sunat kan ya? Nah, coba tengok. Kalau antum pengikut sahabat as-sabiqun awalun, namanya orang salafiyun, pengikut orang-orang salaf dahulu, coba mulai kayak gini. Tiba jam 10, jam 11 duha 2 rakaat. Nya apabila la guliang anak untor itu ngapa padang pasir masuk angin nya akitu tu waktu duha tu. Tapi selalu santai je wah alun lama lah tu. La masuk angin sore lolok di bawah matahari doa. Tu waktu duha yang paling mantap. Jam apa tu? Jam 7 lah engkau antar duha jam 7 ayo. Matu kan tu. Nampak itu. Itu sistem dia. Kalau kami di pondok tu waktu kalau main. Kalau main kami jam 10. Ada yang berdoa anak-anak salat. Duha 2 rakaat. Coba buktikan. Karena kita ada pejuang untuk memperjuang as-sabiqun al-awwalun. Jangan boleh lain awak je dulu. Dakwah bil hal aja. Coba. Senin Kamis. Kenapa Senin Kamis? Karena Senin Kamis itu laporan amal ibadah manusia ke langit. Tidak percaya Allah di langit. Bongak. Dia sendiri mengatakan amal ibadah Senin Kamis dilaporkan ke langit. Nah Allah di mana-mana ini. Bongak. Sungguh bongak. Hah? Tersinggung aku. La yatimu imanu abdin hatta yu'mina birisalatihi. Iman tidak percaya orang. Artinya engkau beriman, engkau percaya beda ru. Iman kau suatu yang menancap di kalbu antum yang tidak bisa lokang dek pane, lapuk dek hujan. Tidak bisa dianjak-anjak, dibubui layu tu. Dibubui layu tu. Tidak bisa, memang jazim melekat di kalbu antum. Itu yang iman. Kalau percaya, tidak. Itu sebab orang tua apa namanya? Percaya oleh yakin tidaknya. Yakin tu iman. Ya. Percayakah antum Abu Lahab dekat dengan Muhammad? Percayalah. Yakinkah antum Abu Lahab iman dengan Muhammad? Tidak bela. Dia percaya ya Rasul itu Rasul. Tapi tidak beriman kepada Nabi itu. Jadi kalau ada dalam Alkitab mereka rukun iman percaya kepada Allahnya. Coreng percaya. Mengimani Allah. Beda tu. Ya iman tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Cuma mana doa. Ini lagunya. Iman lah kalau labaku dari sorga. Kita ambil terus seperti solat. Terjemahan mereka ke mayang. Nah masuk itu mayang tu. Apa arti mayang-mayang tu? Firdaus apa mayang tu? Itu. Mayang lu, mayang lau. Mayang lau. Ya ilah Allah. Alam biuluk ni. Biuluknya ada alam mayang lau ni. Apa tu? Hah?
Jangan lalu jam 3, karena asar. Allah. Gawat itu. Jadi bahasa Al-Quran itu tidak bisa terjemahkan sembarangan. Tidak bisa terjemahkan. Sebab itu adalah i'tiqad jazim. Keyakinan menancap ke kalbu awak. Itu kata Allah yaitu. Yang dibisakan agak mirip-mirip seketik bisa lah. Macam saum. Kalau di puasa. Ini saum itu artinya membakar, menahan. Itu puasa. Apa arti puasa? Di mana datang bahasa itu? Kan payah. Yang puasa sendiri tonton aku praktek dia. Ya puasa itu bahasa dewa. Puasa itu bahasa dewa. Bahasa Sanskerta yang dahulu kala. Prakteknya ada iko batang apa nama pisang. Bajantungnya. Atau duduk si anu buka kain siko. Betapanya sekian malam. Ya kan ada pelimu sihir. Itu nama yang. Itu nama yang. Kalau salat tidak ada, tutup aurat, ada rukunnya, ada syaratnya, ada yang membatalkan, mayang tidak ada. Pokoknya salat ke mayang mana ada orang. Pela tanya ke angku suruh betapa di Gunung Ledang, mayang dulunya, tetap dulu. Dan banyak nambah kawan yang dukun-dukun godang deh, alhamdulillah itu obat. Ada mempelajari kul huwallahu sonsang namo. Lam yakul lahu kufuwan ahad ayat pertama deh. Qul huwallahu ayat terakhir. Maupun syara'un qul. Itu nih pelajari itu. Sudah mereng lihat. Dapat tamu Tuhan tiap pagi. Di mana dia pun saya itu. Dia soalnya babungong ini ada mana soalnya babungong orang ya. Itu tuh itu mayang loh. Dia yang salat itu tidak bisa diarti kesembahyang. Kalau terbiasa bubarkan hari ini. Bubarkan dari hati kita, dari lidah kita. Salat ya salat. Nampak tuh? Aqimus salat ya salat. Aqimu mayang. Nanawur. Aqimu mayang. Bisa kan ibu ini waktu khatib dia. Aqimus salat. Aqimu mayang. Yang galak-galak itu beliau dah. Aqimu mayang. Seluruh masjid itu galak orang dia. Kesabi aqimu mayang. Aqimus salat. Nah, dia tidak akan sempurna iman seseorang hamba manakala dia tidak mengimani betul-betul risalah Nabi. Wah, itu adalah konsep Allahul Mahfuz. Bukan konsep manusia, Allah yang memberikan ke bumi. Kita mampu menjalankannya sesuai dengan akal fikiran kita yang diberikan oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, dia kata. Baiklah, azan dulu. Pemuda mana? Salat dulu.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة. Baik, hamba Allah. Ini ada dua paham yang sangat mendalam yang wajib antum tahu dan imani. Pertama, di dalam kalimat ini la yatimmu imanu abdin. Ain badal abdin. Dal itu baris tanwin bawah. Yang seharusnya bangunnya kita la yatimmu imanul abdi. Maunya kita jangan dibawa yang lain, imanul abdi, berarti umat Islam saja. Pakai alif lam ma'rifah. Tapi kata Allah dan Rasul tidak bisa begitu. Imanu abdin, tidak akan sempurna iman seorang hamba di dunia ini. Siapa saja yang menamakan dirinya hamba Allah, tidak akan sempurna imannya kecuali meyakini risalah Nabi. Berarti kalau ada orang tidak meyakini Al-Quran, masih ada meyakini kitab lain, tidak sempurna imannya. Nah, paham dah lo? La yatimu imanu abdin. Pakai tanwin. Tak pakai alif lam dah. Itu isim nakirah nama orang. Isim nakirah umum. Hamba seluruh dunia ini. Yang dahulu sampai yang besok. Yang pertama sampai yang terakhir. Selagi dia menamakan dirinya hamba Allah, tidak akan sempurna imannya kecuali mengimani risalah Nabi. Buktinya Nabi Isa turun nanti yaumul akhir. Dia di waktu subuh dia akan salat mengikut syariat Muhammad. Syariat Injil tadi ikutinya. Kerjanya menghantam salib dan membunuh babi dan lain sebagainya. Ikut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini bunyinya, tidak akan sempurna iman seorang hamba di dunia ini kecuali mengimani risalah Nabi. Ini hujah kita terhadap orang yang tidak mau memeluk agama Islam. Paham? Yang kedua, kok agak mendalam, kena HP soalnya. Paham tak? Paham tak? Ini kalimat abdin. Saya maunya cukup kita saja la yatimu imanul abdi. Nah, berarti iman umat Islam gua. Pakai ilmu untuk umat Islam tu. Tak pakai ilmu seluruh umat tu. Kapiu kau tak kapiu kau masuk seluruh. Itu bedanya. Karena ditulis ini dia ada punya i'rab tersendiri. Tujuan tersendiri itu ada. Baru orang paham apabila ini mengerti nahwu dan saraf. Belajar di pondok lagi. Kalau tidak tunjukkan satu-satu. Ya, abdun kenapa tidak pakai li alif lam? Karena alif lam itu mengkhususkan kepada seseorang atau pada kelompok. Ngerti? Ini tidak pakai alif lam, jadi umum dia. Seluruh hamba yang ada di dunia ini mulai Nabi Adam hingga sampai terakhir besok. Besar kecil,
Ya, Muslim mukmin atau tidak, semua abdu. Tidak akan sempurna imannya. Karena mereka mengatakan, kami juga bertakwa kepada Allah katanya. Orang Buddha, orang Hindu. Orang yang lain tuh. Kami ayo kita beriman kepada Tuhan yang Maha Esa kata. Kata mereka. Kata Nabi tidak. Kata Allah tidak. Tidak akan sempurna iman seorang hamba di dunia ini sebelum dia mengimani risalah Nabi. Masuk Islam. Ah, ngerti? Kalau yang paham lah. Ah, itu jelas. Bakawak penuh bantar. Nah itu lewat dia belajar tauhid ini ada penekanan. Nah, yang kedua, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Yang kita pelajari hum kwa yu'minuna yuhaqqimuka hum. Siapa diintai? Allah mengintai mereka yang menamakan manusia di dunia ini. Dia tidak akan sempurna mengikuti sebelum mereka minta hukum pada engkau jadikannya hakim untuk menyelesaikan perkara mereka. Hai Muhammad, sebelum mereka mengatakan itu, mereka tidak beriman. Rela dia dengan hukum Muhammad, bukan hukum yang lain, baru dia beriman. Yu'minun. Demi Allah tidak beriman mereka. Mereka mana seluruhnya? Ini namanya fi'il mudhari' yang dimasuki oleh waw jama'. Waw jama' itu waw untuk sodo. Tidak, demi Allah tidak beriman mereka. Mereka mah yang di dunia ini. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Hingga engkau mengikuti engkau suka dia menjadi hakim engkau nih terhadap apa yang mereka tikaikan. Sekarang berapa pertikaian? Coba tengok. Kembali ke mereka pada Al-Quran sedikit. Terkecuali dia berhukum dengan seleranya sendiri. Inilah hukum yang bagus. Ini enggak bagus. Gitu tuding menuding. Kata Allah tidak. Sebelum Muhammad jadikan hakim untuk menyelesaikan perkara mereka. Mereka tidak beriman. Hum ini adalah seluruh umat manusia. Di belakangnya apa? Wa ghairuhum minal anbiya yub'atsuna ila aqwamin muayyanin kullan ila qaumihi. Seluruh nabi diutus dia kepada kaum-kaumnya. Semuanya itu ada untuk kaumnya sendiri, bukan untuk manusia sedunia ini. Enggak, Muhammad untuk manusia sedunia. Kalau nabi lain untuk kaumnya saja. Contoh Injil untuk orang Israel, Taurat untuk orang Israel, Zabur untuk umat Nabi Daud. Yang lain itu kita tidak dituntut. Tapi Al-Quran ini Masya Allah untuk manusia yang menerima nyawa dari Allah, yang bernapas, yang menghirup oksigen yang dihadirkan Allah. Tidak akan sempurna. Ada beriman dia sebelum dia berhukum pada hukum Muhammad SAW. Ini enaknya. Jadi antum sudah diberi hidayah Allah, jangan lari. Jangan lari. Apa kata sahabat doa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Zigh itu melenceng, durhaka, kafir lagi. Jangan ya Allah, kami sudah engkau beri hidayah. Itu penting tuh kalau tak cabut hidayah dia tidak ada neraka. Cik jadilah. 10 bayar tak cabut cik neraka lah tu. Karena dengan itu antum menelusuri api neraka. Dengan 5 antum terima 5. Tapi hidayah itu satu kelompok dia. Pertama kelompok imannya, kelompok Islamnya. Itu kelompok dia. Kau yakinin antum sabar serta gembira dengan Islam yang masuk ke lubuk hati. Tidak ada yang menyelesaikan di dunia ini hukum yang lain pada hukum Allah ini. Tenang jiwa. Tenang jiwa. 2 hari sesudah Ramadan kemarin, datang kepada saya telepon. Ya. Ini ada orang terkaya di Riau yang punya SPBU yang paling banyak. SPBU yang paling banyak dia yang punya. Apa katanya? Udah jenuh dengan duit nih, maunya punya masjid saja. Tolong bawa Buya Zamzam saya ngaji. Nah, suruh datang sini. Itu dunia itu dikejar fata morgana. Duit melimpah, jenuh dengan duit katanya. Awak kakungan piti ya, hanya jenuh nih piti. Kayak kacau. Artinya apa? Fata morgana dikejar pun tidak akan dapat. Apa intisarinya harta ini ada kecuali kehinaan. Sumiyat dunia li'adnaiha. Dinamakan dunia karena rendah martabatnya. Masa dengan duit jenuh. Bosan ini.
Apa nak ni lek? Menyapu masjid ngaji. Akhirnya antum diberi oleh Allah dari awal. Menetap di hati, Masya Allah, luar biasa itu. Jangan antum takjub dengan dunia. Jenuh kita dengan dunia itu. Apalagi piti Indonesia, itu angkau satu. Tak kau baik kau ha. Kau tahu baik sih kau tak laku lah tu. Jadi buat angkau satu buang bolong soal angkau satu ini je. Bayulah ke pasau boleh colok nak laku lah tu. Betul ada na. Coba nak tu. Tu kau mau puluh. Buang kau mau puluh. Bolongin saudara. Boleh lah. Tak laku lah tu. Nah bantu tu. Itu tanda adenanya tu. Jangan antum sakit lu nak cepiti lu. Ado temo ndak ado syukur pada Allah. Inilah pelajaran kita, mudah-mudahan antum tegar menghadapi Islam ya untuk ke depan dan jangan berhenti sebelum dihentikan oleh Allah. Kalau lagor datang baru berhenti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.